Oke, jadi operasi pecahan itu dikerjakan menurut beberapa aturan berikut. Jadi aturan pertama, harga pecahan itu akan tetap sama apabila pembilang dan penyebut kedua-duanya dikalikan atau dibagi dengan bilangan yang sama, asalkan bilangan tersebut bukan 0. Contoh, pecahan 3/4. Ini kalau dua-duanya atas bawah ini kita kalikan dengan angka 2, hasilnya ini adalah 6/8 dan ini 6/8 sama saja dengan 3/4. Atau misalnya pecahan 15/18 ya. Kita bagi dengan angka 3 atas bawah. Nah, dapat 5/6 dan 5/6 ini sama aja dengan 15/18. Yang kedua, perubahan tanda dari pembilang atau penyebut dari sebuah pecahan akan mengubah tanda pecahan. Jadi misalnya -3/5 ya. Ini sama saja dengan -3/5. Ya kan? Jadi tanda pecahannya secara keseluruhan berubah jadi negatif juga. Yang ketiga, menjumlahkan dua pecahan yang mempunyai penyebut yang sama adalah menjumlahkan pembilang-pembilang pecahan tersebut, dan penyebutnya merupakan persekutuan penyebut. Contoh, kita punya 3/5 tambah 4/5. Nah, ini kebetulan penyebutnya udah sama-sama 5. Berarti kita cukup jumlahkan pembilangnya saja. Di mana untuk bagian penyebutnya sebenarnya langsung ambil persekutuannya dalam artian di sini 5. Jadi ini jadi 7/5. Ya. Aturan nomor 4. Penjumlahan atau pengurangan dua pecahan yang mempunyai penyebut berbeda ya, diperoleh dengan menulis pecahan dengan sebuah persekutuan penyebut. Nah, ini menarik karena contoh 1/4 tambah 2/3 ya. Ini karena penyebutnya beda, kita harus cari dulu persekutuannya mereka. Persekutuan itu adalah kelipatan mereka yang sama ya. Jadi contoh 4 itu kali 3 itu 12, 3 kali 4 itu kan 12 juga. Jadi ketika angkanya sudah sama-sama 4/12, baru kita bisa jumlahkan. Ingat di aturan sebelumnya, kalau atas bawah dikalikan angka yang sama itu adalah basically adalah pecahan yang sama juga. Jadi 4 untuk mencapai 12 kan dikali 3. Berarti yang satu ini atasnya kali 3 juga, which is 1 kali 3 3. Sementara ini 3 untuk mencapai angka 12 ini kan kali 4. Berarti 2-nya di atas ini juga dikali 4. Hasilnya 8. Sehingga kita peroleh 11/12. Aturan kelima, perkalian dua pecahan adalah sebuah pecahan yang pembilangnya adalah hasil kali kedua pembilang dari pecahan-pecahan tersebut. Penyebutnya juga adalah hasil kali dari pecahan-pecahan yang diberikan. Jadi contoh ini simpel sekali, misalnya 2/3 dikali 4/5. Ini langsung sederhananya ini adalah 2 kali 4 dan 3 kali 5. Jadi 2 kali 4 atau dengan kata lain jadi 8/15. Contoh yang lain lagi, misalnya kita punya 3/4 dikali 8/9. Ini langsungnya 3 dikali 8 dibagi 4 dikali 9, hasilnya adalah 24/36. Sama dengan 2/3. Nah, yang keenam, kebalikan dari sebuah pecahan adalah pecahan juga yang pembilangnya menjadi penyebut dan penyebutnya jadi pembilang. Jadi kebalikan dari 3 ya, karena 3 ini adalah 3/1 ya. Maka kebalikannya, atau kadang kalau di textbook matematik mereka suka bilang inverse-nya ya. Kebalikannya adalah 1/3 ya.
Begitu juga dengan 5/8 itu di 8/5, atau minus negatif 4/3 itu adalah 3/-4 atau negatif 3/4. Yang ketujuh, untuk membagi dua pecahan, ya, kita kalikan pecahan pertama dengan kebalikan dari pecahan kedua. Nah, ini memang agak tricky. Jadi contohnya misalnya kita punya pecahan pertama itu A per B dibagi dengan C per D. Cara mengerjakannya adalah pecahan yang kedua, yang pembagian ini kita balik sehingga angka ini jadi dari pembagian jadi perkalian. Jadi A, B ketemunya bukan C per D tapi ketemunya D per C, dan ini jadi perkalian. Sehingga jawabannya A kali D dibagi B dikali C, ya. Contoh 2 dibagi 3 gitu ya, dibagi 4/5. Hasilnya adalah 2/3 kali 5/4. Atau dengan kata lain hasilnya 10/12. Bisa kita sederhanakan, sama-sama kita bagi 2 atas bawah menjadi 5/6. Oke. Jadi sebenarnya kita bisa tuliskan rumusnya jadi bentuknya seperti ini. A per B dibagi C per D. A per B dibagi C per D itu sama saja dengan A per B dibagi C per D, ya. Kita tulis bentuknya seperti ini, di mana A per B dikali BD dikali BD adalah AD dibagi. Ya, jadi inilah asal muasalnya kenapa formula seperti tadi itu bisa dilakukan. Oke.